Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Nabi Muhammad SAW adalah contoh tauladan manusia di bumi. Rasulullah SAW memiliki hati yang luas dan sangat memaafkan. Ketika itu ada seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama Sammamah yang berhasil ditangkap umat Islam. Sammamah ditangkap kaum muslimin karena telah banyak membunuh para pemeluk agama baru yang diajarkan Rasulullah SAW itu. Sebelum ditahan, Sammamah terlebih dahulu dihadapkan kepada Rasulullah untuk menentukan keputusan apa yang hendak diambil. Setelah melihat keadaan Sammamah, Rasulullah SAW tidak banyak berkomentar dan hanya berkata, "Perlakukan dia dengan baik," kata Rasulullah. Setelah itu segera para sahabat yang ada di sekelilingnya langsung membawa Sammamah ke lokasi penahanan. Berikut kisah perjalanan Sammamah. Tawanan yang rakus. Di ruang tahanan, Sammamah sangat rakus bila makan. Sammamah bisa melahap semua jatah makanan 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Perilaku tawanan baru itu disampaikan kepada Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah tidak banyak memberi komentar dan Rasulullah pergi ke bilik istrinya dan berkata, "Hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kalian siapkan." Setelah menerima hidangan yang disediakan istri Rasulullah itu, Sammamah menyikat habis semua makanan yang dihidangkan padanya. Sementara Rasulullah dan keluarga yang juga kelaparan mengalah tidak ikut makan. Hal ini terjadi sampai beberapa pekan, tapi Rasulullah tetap baik kepada Sammamah meski Sammamah hanya makan, minum, dan tidur. Selain memberi makan, Rasulullah juga selalu memperhatikan perkembangan kondisi Sammamah. Setiap kali bertemu Nabi, Sammamah selalu mengatakan, "Muhammad, aku telah membunuh orang-orangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh saja aku," katanya dengan nada tinggi. Mendengar perkataan itu, Rasulullah tidak banyak berbicara dan hanya menatap lawan bicaranya sambil sedikit tersenyum. Melihat sikap Nabi Muhammad seperti itu, Sammamah semakin sombong dan berkata, "Namun jika kamu menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang kamu inginkan," katanya. Seperti keadaan tadi, Rasulullah hanya mendengarkan ucapannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian Rasulullah membebaskan Sammamah sehingga ia bebas pergi kemana saja. Luluhnya hati Sammamah. Setelah melangkah beberapa jauh, Sammamah berhenti di bawah sebuah pohon. Ia selalu berpikir dan terus berpikir memikirkan sikap Nabi Muhammad yang begitu ramah dan baik. Kemudian ia duduk di atas pasir dan masih tetap tidak percaya mengapa orang yang menawannya tidak memperlakukan dirinya dengan kasar, padahal ia telah membunuh banyak sahabat Rasulullah. Setelah beberapa lama memikirkan sikap Rasulullah yang baik, ia beranjak bangkit kembali menuju kediaman Rasulullah dan menyatakan masuk Islam.
Setelah masuk Islam, Sammamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah, kemudian pergi ke Mekkah untuk mengunjungi Ka'bah. Sesampainya di sana, Sammamah menyatakan dengan suara yang lantang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saat itu Makkah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang menghampirinya dan mengepungnya. Pedang sudah terayun-ayun mengintai kepala dan lehernya. Ancaman Sammamah terhadap kafir Quraisy. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah, kita tidak akan hidup." Sammamah menimpali, "Tetapi itu saja tidak cukup. Kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan minta maaf pada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari Imamah masuk ke Mekah," katanya. Sammamah kembali ke kampung halamannya dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Mekkah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekkah. Setelah beberapa pekan tanpa makanan, para penduduk Mekkah mengajukan permohonan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini?" Seketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Sammamah, memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Makkah. Sammamah dengan rela hati mematuhi perintah tersebut. Subhanallah, keberanian Sammamah terhadap kafir Quraisy patut diajukan jempol. Semoga dengan kisah ini bisa memotivasi kita dalam hal amal ma'ruf nahi mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.